Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Hendy dalam program acara seri renungan 3 pendakian, praktikos, teoretikos, dan gnostikos pada hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam seri renungan ini, dan beberapa hari ini mungkin di antara kita sudah merenungkan apa yang kita pelajari bersama-sama tentang praktikos, tentang pendakian untuk mencapai level praktikos, yaitu level latihan-latihan rohani untuk mencapai kebajikan-kebajikan spiritual. Seperti yang akan kita bahas hari ini, salah satunya adalah tentang masalah dispassions, atau bagaimana kita punya mengenal dan punya cara untuk mengatasi passions atau nafsu-nafsu daging yang timbul di dalam jiwa ini. Itu salah satu kebajikan di dalam praktikos yang kita mesti capai. Kemudian kebajikan yang lain itu adalah seperti yang saya ceritakan kemarin, seperti kasih, kerendahan hati, keheningan, pengetahuan spiritual, doa, kesalehan atau ibadah-ibadah yang mendukung, seperti kita mengikuti ibadah hari Minggu, berbagai macam sakramen. Nah, ini menolong kita untuk mencapai kebajikan dari praktikos ini, yaitu dispassions dan kasih. Seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa seperti yang dikutip oleh Rasul Petrus ya di dalam 2 Petrus 1, dikatakan bahwa iman harus ditambah dengan berbagai macam kebajikan. Nah, salah satunya itu adalah dispassions atau kesalehan hidup atau kekudusan, di mana ini adalah salah satu kebajikan yang kita mesti capai, ya, yang kita mesti jalankan untuk sampai ke pendakian yang kedua, yaitu teoretikos, bahkan yang ketiga yaitu gnostikos. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kemarin kita sudah berbicara tentang kerendahan hati, tentang stillness, keheningan. Itu adalah kebajikan-kebajikan yang menyertai iman kita. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang dispassions, ya, atau bagaimana kita punya kekuatan, ya, kebajikan untuk melawan nafsu. Nah, risalah atau renungan yang akan saya bagikan hari ini saya ambil dari salah satu tulisan dari Bapak Filokalia yang bernama John Cassian, yang berjudul On the 8 Vices, ya, atau 8 sifat tabiat buruk, karakter buruk dari setiap manusia. Nah, 8 ini umumnya ada pada setiap orang, sehingga ini merupakan 8 macam tabiat atau nafsu yang universal yang ada. John Cassian menyusun risalah ini setelah dia menyusun aturan-aturan untuk para biarawan, dan ini sangat terkenal sekali, ya, dipakai oleh banyak biarawan, misalnya di barat, ya, di gereja-gereja barat memakai risalah dari John Cassian. Nah, setelah dia menyusun risalah tentang lembaga-lembaga atau biarawan untuk cenobitik, ya, dia didorong oleh doa-doa dari para muridnya untuk mencoba menulis tentang 8 sifat buruk, atau di sini dikatakan 8 nafsu, passions, ya, yaitu kerakusan, ketidaksucian, ya, kerakusan atau glutoni, ketidaksucian atau unchastity, kemudian keserakahan, avaris, ya, anger, kemarahan, kemudian dejections atau kesedihan, kemudian listlessness, kelesuhan, ini seperti depresi,
Ya, self esteem ini seperti ketiadaan harga diri, kemudian pride, kesombongan atau kebanggaan yang berlebihan. Nah, kita akan bahas satu-satu 8 passions ini dan berbagai saran atau nasihat yang diberikan oleh John Cassian di balik setiap passions ini. Ya, saya kira ini kita perlu bahas. Kenapa? Karena passion ini merupakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Filokalia, ini seperti the sickness of the soul, penyakit bagi jiwa kita. Passions inilah yang menghalangi kita untuk mencapai pendakian yang lebih tinggi atau untuk mencapai kebajikan-kebajikan yang lebih tinggi seperti kasih dan seperti kasih kepada Allah dan sesama. Nah, saudara-saudara semua, kita akan mulai patience yang pertama ini adalah tentang pengendalian perut. Ya, yang pertama yang dibahas oleh John Cassian ini, dosa yang pertama ini adalah tentang kerakusan atau ketamakan akan makanan, glutoni. Pertama-tama, Cassian mengatakan saya akan berbicara tentang kontrol perut. Ya, ini adalah kerakusan, dan kebalikan dari kerakusan ini adalah bagaimana kita bisa berpuasa. Ya, berapa banyak yang kita makan itu harus diatur, kata John Cassian. Saya tidak akan mengatakan hal ini dari pendapat saya sendiri, tetapi saya mengatakan ini berdasarkan apa yang saya pelajari dari para Bapak Suci. Mereka tidak hanya memberi kita aturan yang tunggal tentang berpuasa atau standar tunggal untuk ukuran makanan tertentu, karena tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama, seperti usia, penyakit, ya. Nah, itu diciptakan berbeda-beda. Nah, tetapi mereka memberi kita semua satu tujuan yang tunggal, yaitu menghindari makanan yang berlebihan untuk mengisi perut kita. Nah, ini jelas kita mesti memahami ini, glutoni ini, ya, menghindari makanan yang berlebihan. Mereka juga mendapati puasa sehari lebih bermanfaat dan lebih besar membantu menjaga kemurnian, ya, daripada memperpanjang satu selama 3, 4 atau bahkan 7 hari puasa. Puasa dalam sehari ini adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh John Cassian untuk mengatasi glutoni. Seseorang yang berpuasa terlalu lama, kata mereka, sering berakhir dengan makan terlalu banyak. Jadi dalam 1 minggu cukup berpuasa 1 hari, katanya. Ya, hasilnya adalah bahwa kadang-kadang tubuh menjadi tergila-gila karena kekurangan makanan yang tidak semestinya, dan akhirnya latihan spiritualnya pun menjadi lesu. Sementara di waktu lain terbebani oleh banyaknya makanan yang telah dimakannya, dan ini menjadi jiwa yang lesu, malas, gemuk atau tambun, kata John Cassian. Nah, teman-teman semua, bagaimana mengatasi glutoni ini adalah berpuasa secukupnya. Misalnya dalam seminggu 1 kali sehari. Kalau kita terus menerus berpuasa, akibatnya kita tuh justru nanti bisa kerakusan akan makanan. Jadi tubuh menjadi tergila-gila terhadap makanan. Kita lanjutkan. Para Bapak Suci ini juga menemukan bahwa makan sayuran hijau itu memang tidak sesuai dengan semua orang, dan kita tidak semua orang juga bisa hidup dengan roti yang kering, gitu ya. Pada zaman itu ya memang roti ya makanan pokoknya. Satu orang, kata mereka, bisa makan 2 pon roti kering, ya, dan bisa juga masih lapar. Sementara yang lain mungkin makan 1 pon atau hanya 6 ons dan mereka kenyang. Seperti yang saya katakan, para Bapak Suci telah menerapkan satu aturan dasar pengendalian diri ini, yaitu di dalam Amsal 24 ayat 15, ya, jangan tertipu oleh pengisian perut atau disesatkan oleh kesenangan langit-langit dari mulut kita. Bukan hanya variasi bahan makanan yang menyalakan anak panah berapi dari ketidaksucian, tetapi juga kuantitas makanan itu,
kita perlu memperhatikan kuantitas makanan itu sendiri. Apapun jenis makanan yang diisi, perut menimbulkan benih pemborosan, kata Kasian. Bukan hanya terlalu banyak anggur yang menggerogoti pikiran kita, terlalu banyak air atau terlalu banyak hal yang bisa membuatnya mengantuk dan terpana. Orang-orang Sodom dihancurkan bukan karena terlalu banyak anggur atau terlalu banyak makanan lain, tetapi karena roti yang tidak enak, seperti yang dikatakan Nabi kepada kita di dalam Yesaya 16 ayat 49. Kemudian penyakit tubuh bukanlah halangan bagi kemurnian hati, asalkan kita memberi tubuh apa yang diminta penyakitnya, bukan apa yang memuaskan keinginan kita untuk bersenang-senang. Makanan harus diambil sejauh itu mendukung kehidupan kita. Tetapi tidak sejauh memperbudak kita dengan impuls-impuls keinginan yang tiada habisnya. Makan dengan cukup dan wajar berarti menjaga kesehatan tubuh, bukan menghilangkan kekudusannya. Nah, untuk mencegah dosa glutoni ini, berpuasa dan juga memperhatikan kuantitas makanan yang kita makan, ya, cukup dan wajar. Dan ini sekaligus untuk menjaga kesehatan bukan hanya tubuh tetapi juga kesehatan dari jiwa kita. Nah, perhatikan berarti makanan apapun yang kita makan bukan hanya itu berpengaruh kepada tubuh, tetapi juga berpengaruh kepada spiritualitas kita. Termasuk jenis-jenis makanan yang kita pilih, kuantitasnya, ya enak atau tidak enak, itu mempengaruhi spiritualitas kita. Kasian menasihati kita untuk memilih makanan yang secukupnya. Aturan yang jelas untuk pengendalian diri dari makan ini adalah berhenti makan sambil sambil masih lapar dan jangan teruskan sampai Anda puas. Ketika para rasul berkata, jangan membuat ketentuan ya untuk memenuhi keinginan daging, dalam Roma 13 ayat 14, dia tidak melarang kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia memperingatkan kita terhadap kesenangan diri sendiri. Ya, dia tidak menghalangi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi memperingatkan ada kesenangan-kesenangan diri yang tersembunyi, yaitu dosa glutoni ini yang bisa muncul. Selain itu, dengan sendirinya, pantang dari makanan tidak berkontribusi pada kemurnian jiwa yang sempurna, kecuali kebajikan-kebajikan lainnya juga aktif. Ya, jadi kita tidak bisa hanya berpantang makan, tetapi kebajikan-kebajikan yang lainnya tidak aktif. Misalnya kerendahan hati. Dipraktekkan melalui kepatuhan atau ketaatan dalam pekerjaan kita dan melalui kesulitan tubuh. Ini memberikan bantuan terbesar ya. Jika kita menghindari ketamakan tidak hanya dengan tidak memiliki uang, ya, tetapi juga dengan tidak ingin memiliki, ini menuntun kita menuju kemurnian jiwa. Kebebasan dari kemarahan, kekecewaan, ya, kesombongan, ini juga berkontribusi terhadap kemurnian jiwa pada umumnya. Sementara kontrol diri dan puasa sangat penting untuk mewujudkan kemurnian jiwa yang lebih spesifik, ya, yaitu yang datang melalui pengekangan akan mulut. Tidak ada orang yang perutnya penuh dapat melawan mental iblis. Ya, ini menarik. Tidak ada orang yang perutnya penuh bisa melawan iblis yang tidak suci. Karena perjuangan awal kita haruslah untuk mendapatkan kendali atas perut kita dan untuk membawa tubuh ini tunduk. Tidak hanya melalui puasa, tetapi juga melalui berjaga-jaga. Kerja keras dan spiritual, membaca dan melalui pemusatan hati kita pada rasa takut akan Gehenna, ya. Gehenna ini semacam tempat penghukuman, yaitu neraka, dan kerinduan akan kerajaan surga. Nah, ini nasihat yang praktis buat kita ya, kepada kita untuk melawan dosa glutoni ini atau hawa nafsu makanan ini ya. Kalau saya tambahkan sedikit bahwa dosa akan glutoni ini memang kalau kita pelajari memang nus ini bisa terikat kepada apa yang ada di dalam perut kita. Ya, perut ini adalah
salah satu organ yang besar di dalam tubuh kita, ya. Nah, jika kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan dari perut yang timbul ini, maka nus itu juga dimenangkan, ya. Nah, keinginan-keinginan perut ini bisa mengekang nus, sehingga ya memang kita akhirnya hidup hanya untuk makan begitu, dan kita tidak akan pernah puas untuk memenuhi keinginan perut itu. Kita lanjutkan yang kedua, tentang nafsu ketidaksucian, atau ini adalah tentang menjaga kemurnian dari seks kita, ya, the desire of unchastity, ya. Perjuangan kedua kita adalah melawan iblis ketidakmurni atau ketidaksucian, ya, dalam hal ini nafsu seks, ya, keinginan daging yang mulai menyusahkan manusia sejak masa mudanya. Perjuangan keras ini harus diperjuangkan dalam jiwa dan raga, dan tidak hanya di dalam jiwa, seperti halnya dengan kesalahan-kesalahan lainnya. Karena itu kita harus berjuang di dua area ini, yaitu jiwa dan raga. Puasa tubuh saja tidak cukup untuk menghasilkan pengendalian diri atas dosa ini, tapi harus disertai dengan penyesalan hati, doa yang intens kepada Tuhan, ya, keheningan yang sering dilakukan melalui pembacaan kitab suci, kerja keras, dan kerja manual kita. Ini mampu memeriksa impuls jiwa yang gelisah dan mengingatkan akan fantasi-fantasi seks yang memalukan. Kerendahan hati jiwa membantu lebih dari segalanya, dan tanpa itu tidak ada yang bisa mengatasi ketidaksucian atau dosa lainnya. Jadi pertama-tama kata Cassian, kita harus sangat berhati-hati untuk menjaga hati dari pikiran-pikiran dasar, karena menurut Tuhan hal yang jahat itu keluar dari hati, akan menimbulkan pikiran jahat terlebih dahulu, lalu akan timbullah pembunuhan, perzinahan, dan seterusnya. Jadi memang harus mulai dari menjaga hati, ya, menjaga hati atau menjaga nus kita. Kita disuruh berpuasa tidak hanya untuk menjaga kemurnian tubuh kita, tapi juga menjaga intelek kita atau nus kita, sehingga kita tidak dikaburkan karena jumlah makanan yang kita makan, dan demikian kita dapat menjaga pikiran kita. Karena itu kita tidak harus menghabiskan semua upaya kita dalam puasa tubuh. Kita juga harus memperhatikan masalah mind, ya, pikiran, atau tadi kemarin saya bicarakan masalah meditasi atau keheningan spiritual. Karena jika kita tidak akan bisa maju ke tingkat kemurnian atau kesucian sejati, seperti yang Tuhan katakan, kita harus membersihkan dahulu bagian dalam cawan dan piring, supaya bagian luarnya juga bersih, kata Cassian dalam Matius 23:26. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh, ya, ingin melawan nafsu ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, untuk berjuang secara sah dan dimahkotai dalam 2 Timotius 2:5. Nah, untuk mengatasi roh yang tidak murni dari ketidaksucian ini, ya, nafsu seks ini, kita seharusnya tidak percaya pada kekuatan dan praktik askestis kita sendiri, tetapi dengan bantuan dari Tuhan. Tidak ada yang berhenti diserang iblis sampai dia benar-benar percaya bahwa dia akan disembuhkan dan mencapai ketinggian kemurnian, bukan melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri, tetapi melalui bantuan dan perlindungan Tuhan. Nah, sehingga memang mulai dari dalam hati itu, ya, berarti mulai kita meminta bantuan, perlindungan Tuhan, yaitu anugerahnya. Nah, karena kemenangan semacam ini berada di luar kekuatan alami manusia. Sungguh, dia yang telah menginjak-injak kesenangan dan provokasi daging dalam arti tertentu di luar tubuh. Dengan demikian tidak ada yang dapat melayang, ya, atau tidak ada yang bisa mencapai hadiah dari surga, ya, reward yang tinggi pada dirinya sendiri jika dia tidak memiliki sayap, ya, atau belajar meniru seperti malaikat. Oleh sebab itu kita perlu memiliki sayap
untuk bisa mencapai level ke surga, kecuali jika memang kita memiliki anugerah Allah yang menuntun kita dari lumpur dunia ini, kata Cassian. Tidak ada kebajikan yang membuat manusia yang terikat begitu dalam di dalam kedagingan kita seperti begitu seperti malaikat rohani. Seperti halnya menahan diri, karena hal itu memungkinkan mereka yang masih hidup di bumi menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, warga kerajaan surga. Sebuah tanda bahwa kita telah memperoleh kebajikan ini dengan sempurna adalah bahwa jika jiwa kita bisa mengabaikan fantasi-fantasi sensual yang dihasilkan selama kita tidur. Nah, ini satu ujian yang pertama ya untuk mengatasi godaan seksual ini adalah bagaimana kita mengatasi mimpi kita, ya, fantasi-fantasi seksual selama mimpi. Karena walaupun produksi dari fantasi-fantasi seksual semacam itu bukanlah dosa, tapi bagaimanapun itu adalah tanda bahwa jiwa itu sakit dan belum dibebaskan dari hasrat atau nafsu. Karena itu kita harus menganggap bahwa fantasi najis yang muncul dalam diri kita selama tidur ini adalah satu bukti kemalasan dan kelemahan sebelumnya yang masih ada pada kita. Nah, saudara, ketika kita dalam keadaan tidur ya, dan ini terjadi satu fantasi-fantasi, ini menunjukkan bahwa ada penyakit yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu kita perlu dokter jiwa kita yang memang menguasai alam bawah sadar kita juga, yaitu hati itu, ya. Jadi hati itu disebut alam bawah sadar, di mana kita perlu kehadiran dokter jiwa itu. Nah, waktu memang kita tidur kita sudah tidak sadar, dan di situ fantasi-fantasi seks itu bermain. Oleh sebab itu kata Cassian, kita perlu dokter jiwa kita yang memberikan obat di daerah tersembunyi dari jiwa kita. Oleh sebab itu memang disarankan ketika kita sebelum tidur itu ada doa untuk meminta Roh Kudus, meminta Tuhan untuk menolong kita, menjauhkan kita dari fantasi-fantasi seksual selama kita tidur. Ya, dan mengakui bahwa dikatakan di sini ya, dokter jiwa kita itu mau menempatkan obat di daerah tersembunyi jiwa, mengakui bahwa penyebab penyakit kita itu ada di sana. Ketika Tuhan sendiri berkata, siapapun yang melihat seorang perempuan dengan nafsunya di dalam hati, dia telah melakukan perzinahannya. Matius 5 ayat yang ke-28. Nah, dokter jiwa kita atau Yesus sendiri akan berusaha untuk mengoreksi begitu banyak mata kita yang ingin tahu yang dan tidak suci, seperti jiwa yang memiliki tempat duduk di dalamnya dan memanfaatkannya dengan buruk. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Tuhan memberikan satu tujuan yang baik, ya. Dalam Amsal dikatakan, jagalah matamu dengan tekun, tetapi juga jagalah hatimu dengan tekun. Ya. Kita Amsal tidak mengatakan jagalah matamu dengan tekun, tetapi jagalah hatimu dengan tekun. Amsal 4 ayat 23. Nah, ini memaksakan obat ketekunan pada tingkat pertama atas ini. Memanfaatkan mata untuk tujuan apapun yang diinginkannya. Cara untuk menjaga hati ini adalah dengan segera mengusir dari benak setiap ingatan akan perempuan yang diilhami oleh iblis. Jadi memang kita dosa seksual ini memang muncul dari fantasi tentang membayangin akan perempuan atau laki-laki, dan caranya adalah menjaga hati kita dengan segera mengusir dari setiap fantasi yang timbul, yang kita tahu itu memang dari iblis. Jangan terlalu lama memikirkannya, ya. Pikiran akan menipu kita. Akhirnya fantasi itu menjadi pikiran atau logisme yang merendahkan dan merusak, ya. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia pertama, yaitu Adam, mengatakan kepadanya untuk berjaga-jaga di atas kepala ular itu. Lihat Kejadian 3 ayat 15 ya. Yaitu satu pertanyaan pertama dari pikiran jahat,
melalui sarana yang dengannya ular itu mencoba masuk ke dalam jiwa kita. Jika kita tidak mengakui kepala ular yang merupakan provokasi pikiran, kita tidak akan mengakui bagian tubuh yang lain, ya, yaitu persetujuan atas kesenangan sensual yang disarankan oleh pikiran, dan dengan demikian merendahkan pikiran menuju tindakan yang terlarang. Nah, jadi saudara-saudara, nasihat dari John Cassian ini adalah bagaimana kita itu bisa menjaga, tadi katakan mata, ya, maksudnya di sini adalah menjaga hati kita terhadap fantasi-fantasi yang muncul. Nah, ini harus segera dilawan. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 101 ayat 8, pagi-pagi benar kita harus menghancurkan hal-hal yang fasik dalam diri kita. Ya, nah pikiran kita yang berdosa dan kemudian memusnahkan sepenuhnya dari hati kita, ini adalah sesuai dengan ajaran Tuhan. Sementara anak-anak Babel katanya, yang saya maksud dengan pikiran jahat kita, masih muda. Kita harus menghancurkan mereka ke tanah dan menghancurkan mereka di atas batu karang, yaitu Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 16 ayat 4, Mazmur 137 ayat 9. Nah, jika pikiran ini tumbuh lebih kuat, karena kita menyetujuinya, kita tidak akan dapat mengatasinya tanpa banyak rasa sakit dan tenaga. Nah, memang cara paling efektif itu adalah kita mengatasinya langsung waktu itu masih dalam level fantasi atau pikiran. Ya, bahkan insan Yesaya menasihati kita jika itu sudah mengganggu. Memang kita sudah tahu secara hati nurani kita itu tidak baik, tidak benar, kita juga harus langsung membunuhnya di dalamnya. Tidak boleh dibiarkan sampai itu menjadi hawa nafsu lalu mengikat kita dan akhirnya timbul kecemaran. Cassian juga melanjutkan bahwa baik kita mengingat perkataan dari para bapa, ya, seperti misalnya dari Saint Basil, ya, John Cassian itu mengutip dari Saint Basil, uskup Caesarea di Kapadokia. Dia berkata, aku belum kenal seorang wanita dan aku tidaklah suci. Ya, aku tidaklah suci dalam hal ini maksudnya masalah seksualitas. Basil mengakui bahwa karunia keperawanan atau kesucian itu diperoleh bukan dengan tidak melakukan hubungan intim dengan wanita. Tidak. Tapi ini adalah masalah kekudusan dan kemurnian jiwa seperti kata Yesus, ya, bahwa setiap orang yang sudah memikirkannya itu dia sudah berzina. Yang pada gilirannya memang akan dicapai melalui rasa takut akan Tuhan. Jadi harus ada timbul rasa takut kepada Tuhan. Ya, para bapak juga mengatakan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memperoleh kebajikan kesucian seks ini kecuali kita telah memperoleh kerendahan hati yang sesungguhnya. Dan kita tidak akan diberikan pengetahuan spiritual sejati selama hasrat ketidaksucian itu tersembunyi di dalam kedalaman jiwa kita. Ya, memang jadi masalah seks itu bukan hanya di saat kita melakukan hubungan intim, tetapi sebetulnya potensi-potensi itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu memang sangat penting menjaga pikiran, menjaga hati ini supaya tidak terlalu terus dibayangi oleh fantasi seksual. Memang ketika kita sudah pernah memikirkannya dan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan itu akan tersusun dengan rapi. Jika ada stimulus dari luar, ya, melalui panca indera kita seperti mata, telinga, gitu, maka ini otomatis ya akan keluar dari hati kita, dari alam bawah sadar kita. Nah, dari situlah kita mesti ingat kita perlu kebajikan yang lain. Tadi ya kita nggak bisa hanya berpuasa saja, tetapi perlu kebajikan yang lain, yaitu berjaga-jaga tadi. Bahwa ini memang dosa. Kita harus matikan langsung dalam fantasi-fantasi seperti itu. Timbul rasa takut akan Tuhan, kata John Cassian. Nah, untuk mengakhiri bagian risalah ini, kita mengingat salah satu perkataan Rasul, ya, yang mengilustrasikan tentang bagaimana mengendalikan ini. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah damai dengan semua orang dan kekudusan yang tanpanya seorang pun tidak akan melihat Tuhan.
Jelas bahwa ia sedang berbicara tentang menahan diri, ya, yaitu jangan sampai ada yang tidak suci atau tidak senonoh seperti Esau. Dalam Ibrani 12 ayat 16. Semakin suci dan tinggi tingkat kekudusannya, maka serangan musuh akan semakin besar, gitu. Karena itu kita harus berusaha untuk mencapai bukan hanya kontrol tubuh, tetapi juga penyesalan hati dengan doa pertobatan yang sering, sehingga dengan embun Roh Kudus kita dapat memadamkan tungku daging kita, ya, yang dinyalakan setiap hari oleh Raja Babel atau dalam hal ini iblis, ya, dengan keinginan-keinginannya. Dalam Daniel 3 ayat 19. Nah, itu senjata yang hebat yang telah diberikan kepada kita adalah dalam bentuk terang yang sakral, ya, karena seperti karena sama seperti jam tangan kita, ya, menjaga kekeringan kita di siang hari akan membawa kita kekudusan di malam hari. Maksudnya berjaga-jaga itu, jika kita berjaga-jaga di malam hari akan membawa kemurnian bagi jiwa di siang hari. Ya, jadi berjaga-jaga di malam hari membawa kemurnian bagi jiwa di siang hari. Kemudian kita lanjutkan lagi dosa yang ketiga, yaitu tentang avaris, ya, atau ini adalah dosa ketamakan. Perjuangan ketiga adalah melawan iblis ketamakan atau avaris. Iblis yang jelas-jelas asing dengan natur kita ini, dia akan masuk lewat salah satu godaan yang lain, itu adalah masalah ketamakan atau ini masalah kekayaan. Ya, nafsu lain seperti kemarahan, ya, atau ketamakan ini seks tadi disebabkan oleh tubuh dalam arti tertentu, itu ditanamkan dalam diri kita sejak kita lahir, ya, seperti makan, ya, gitu. Karena itu mereka ditaklukkan hanya dalam waktu yang sekian lama. Misalnya kayak tadi, ya, makan, seks itu kan memang muncul dari dalam diri. Tetapi yang ketiga ini, yaitu dosa dari kekayaan ini, itu berasal dari luar. Ya. Dan saudara-saudara, nah, karena ini penyakit keserakahan atau ketamakan ini, ya, berasal dari luar, sehingga kita cenderung bisa mengabaikannya, ya, karena tidak, memang godaan itu tidak timbul dari dalam tapi justru dari luar, ya. Tapi ini juga bisa satu dosa yang destruktif, ya, seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Mari kita lihat cara kerjanya ini. Gerakan terjadi pada organ seksual, tidak hanya pada anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, tetapi juga dari bayi terkecil yang masih ada di payudara ibu mereka. Yang terakhir, meskipun cukup acuh terhadap kesenangan indera ini, namun memanifestasikan gerakan alami seperti itu di dalam daging, ya. Demikian pula kekuatan intens ada pada bayi, ya, seperti yang bisa kita lihat ketika para bayi ini dibangkitkan, ya, amanahnya jika dia disakiti. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menuduh natur sebagai penyebab dosa, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan keinginan yang kuat di dalam diri kita, dalam natur kita. Maka ini sudah ditanamkan dalam diri manusia oleh pencipta untuk tujuan yang baik. Tampaknya ini menjadi satu kekuatan alami dari dalam tubuh, ya. Jadi kekuatan seksual itu memang kekuatan alami. Nah, gerakan dalam organ seksual diberikan kepada kita oleh pencipta memang untuk prokreasi, untuk regenerasi, gitu,
ya, bukan untuk ketidaksucian. Sementara kekuatan seperti emosi yang ditanamkan dalam diri kita, ya, sehingga kita dapat memakai emosi itu untuk melawan kejahatan. Tetapi tidak supaya kita itu tidak bertindak seperti binatang buas terhadap sesama manusia. Sekalipun kita bisa memanfaatkan misalnya tadi emosi, nafsu seks tadi, ya, untuk tujuan yang Tuhan ciptakan, bukan untuk dipakai untuk melawan Allah atau untuk berbuat dosa. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama dengan ketamakan, ya, ketamakan atau nafsu akan kekayaan. Ini adalah satu hasrat yang memang juga bersumber dari natur kita, ya. Tetapi ini juga semata-mata adalah kejahatan atau godaan yang memang timbul dari luar yang mempengaruhi indera kita. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Kasin melanjutkan bahwa dosa ketamakan ini, ya, bisa dilawan dengan satu kehidupan yang simple, yang sederhana, ya. Dia menyarankan kepada kita bahwa kita bisa hidup, melihat contoh hidup seperti seorang biarawan, katanya. Nah, dia katakan bahwa seorang biarawan itu dia tidak akan bisa lama, atau dia tidak akan langsung tergoda, ya, oleh yang namanya bujukan, rayuan, misalnya uang dan sebagainya. Tetapi memang godaan-godaan seperti itu akan selalu datang, ya, misalnya akan uang seperti itu. Tetapi kalau dia sudah terlatih di dalam kehidupan biara, maka dia punya satu kekuatan untuk melawan itu. Nah, mengapa? Karena kehidupan biara itu adalah kehidupan yang dijalani dengan satu kehidupan yang sangat sederhana, ya, seperti makan secukupnya, pakaian yang secukupnya, uang yang secukupnya, dan bahkan mungkin sama sekali tidak ada uang. Nah, memang untuk melawan keinginan akan avaris ini, ketamakan ini, adalah memang kita coba perhatikan kehidupan dari orang-orang yang biasa, ya. Misalnya di sini dia kasih contoh para biarawan. Tapi misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memperhatikan dari kehidupan orang miskin atau orang-orang yang sangat sederhana, yang makan seadanya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa untuk mengontrol nafsu avaris ini. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan yang keempat, ya, tentang kemarahan. Perjuangan keempat kita adalah melawan iblis amarah. Ya, kita harus dengan bantuan Tuhan memberantas racun mautnya dari lubuk jiwa kita. Selama dia berdiam di dalam hati kita dan membutakan mata hati dengan kelainan suramnya, kita tidak dapat membedakan mana yang baik untuk kita atau untuk mencapai pengetahuan spiritual, tidak memenuhi niat baik kita atau berpartisipasi dalam kehidupan yang sejati. Dan nus kita akan tetap kebal terhadap perenungan cahaya ilahi yang sejati, karena ada tertulis, sebab mataku gelisah karena amarah. Nah, saudara, Cassian ini mengatakan bahwa memang kalau kita diliputi oleh rasa amarah, ini akan menutup nus kita dari cahaya ilahi yang sejati. Nah, saudara, kita tidak akan terbagi dalam hikmat ilahi, ya, mendapat hikmat ilahi ini, meskipun
di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa kemarahan bersarang di pangkuan orang bodoh, pengkhotbah 7 ayat 9, ya. Kemarahan ini menghalangi hikmat ilahi yang ada dalam diri kita. Ya, memang kadang-kadang kalau kita terbawa emosi, marah, maka segala kebijaksanaan yang Tuhan titipkan dalam diri kita itu seolah hilang. Yang ada adalah kekuatan emosi yang muncul. Ya, amarah menghancurkan orang yang berakal sehat. Kata Amsal 15 ayat 1. Kita juga tidak dapat menjaga hidup kita dalam kebenaran dengan hati yang waspada. Karena ada tertulis, kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Yakobus 1 ayat 20. Kita juga tidak akan bisa mendapatkan kesopanan dan kehormatan yang dipuji oleh semua orang. Karena ada tertulis, orang yang marah tidak bermartabat. Amsal 11 ayat 25. Karena itu, jika kita berhasrat ya atau untuk mencapai kesempurnaan dan dengan benar mengejar jalan spiritual, kita harus menjadikan diri kita asing bagi semua amarah, ya, bagi semua marah. Dengarkan apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus, bersihkan dirimu dari segala kepahitan, amarah, perkataan jahat, semua kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Dengan mengatakan ini, ya, dengan mengatakan semua ini, dia memberikan kita satu peringatan. Di sini ada kemarahan ya yang bisa merusak akal kita atau merusak nus kita, untuk menghalangi kita tuh nus itu untuk memperoleh satu kebijaksanaan. Jadi kemarahan ini juga salah satu nafsu yang harus kita atasi, karena ini menghalangi kita untuk mengoreksi diri kita atau menghalangi kebijaksanaan kita. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan di dalam Lukas 4 ayat 23 ya dikatakan, kasihnya mencatat, Tabit, sembuhkanlah dirimu. Matius 7 ayat 3, mengapa kamu melihat setitik debu di mata saudaramu dan tidak memperhatikan kasat di matamu sendiri? Ya, nah ini adalah terjadi karena memang dosa kemarahan yang menutupi. Kita merasa bahwa kita paling benar begitu. Nah, ini timbul dari akibat kemarahan. Tidak peduli apa yang memprovokasi itu, kemarahan membutakan mata jiwa kita, mencegah melihat tadi terang kebenaran, matahari kebenaran. Itu kata John Cassian. Kemarahan menghalangi visi spiritual kita. Nah, kekuatan emosi yang kita dapat ya harus kita kendalikan ya sesuai dengan kematangan dari jiwa kita atau kematangan dari nus kita. Nah, kasihan menasihati kepada kita bagaimana kita mengatasi kemarahan ini adalah bagaimana kita menguasai kekuatan yang disebut dengan emosi tadi, ya. Dan ini memang satu perjuangan yang tidak gampang karena memang membutuhkan kematangan dari nus kita, ya. Dalam Mazmur 4 ayat 4, marah dan jangan berbuat dosa. Kasihan mengutip, marahlah dengan nafsu Anda sendiri dan dengan pikiran Anda, tapi jangan berbuat dosa. Gitu. Nah, dia menyarankan bahwa sebetulnya kekuatan intensif atau emosi itu bisa kita pakai untuk melawan satu nafsu-nafsu yang lain. Misalnya tadi nafsu avaris, nafsu glutoni, atau unchastity gitu. Nah, itu bisa memakai kekuatan intensif untuk melawan itu. Tetapi jangan pakai intensif atau marah tadi untuk berbuat dosa, seperti dalam Mazmur 4 ayat 4. Nah, bagaimana itu mengendalikan amarah kita? Ketika amarah intensif itu muncul, ya kan, arahkan itu untuk tidak berbuat dosa. Memang kita tidak bisa menahan itu. Misalnya contoh ya,
Contohnya adalah eh, kita marah pada seseorang mungkin karena kesalahan dia begitu. Nah, ya amarah itu pasti timbul begitu, pasti muncul ya. Nah, tapi amarah itu jangan sampai berbuat dosa. Berarti amarah itu harus diarahkan kepada hal yang positif. Misalnya waktu kita marah kepada seseorang itu, marahlah dia supaya dia menjadi lebih baik, bukan memarahi dia supaya dia menjadi lebih terpuruk. Begitu kata John Cassidy ya. Nah, waktu kita marah, memang pikiran jahat bisa memasuki hati kita seperti rasa benci ya atau tidak suka, sehingga dengan kemarahan itu semakin mendorong kita untuk berkata-kata yang menunjukkan kebencian kita kepada seseorang itu, sehingga membawa orang itu menjadi binasa begitu. Tetapi kita diingatkan lagi dalam Mazmur 4 ayat 4, marah tapi jangan berbuat dosa. Berarti kemarahan kita curahkan itu supaya kita marah atas perbuatan atau kesalahan yang dia lakukan, dan ini memang menuntun dia untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, kemarahan seperti ini hati-hati, karena memang ketika kita marah intensif itu muncul, kasih mengingatkan kita bahwa mata spiritual kita itu terkadang-kadang menjadi buta. Kita tidak bisa melihat visi tadi ya, hal-hal yang terang, matahari kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu dia menyarankan kepada kita sebelum kita marah, ya, mencurahkan kemarahan itu, kita coba memakai nus kita dengan sehat untuk meminta terang ilahi itu, dia katakan. Kita lanjutkan lagi. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, jangan sampai matahari terbenam, jangan biarkan matahari terbenam di atas amarahmu, dan jangan memberikan ruang bagi iblis. Ya. Jadi kemarahan kita itu mesti dihentikan atau diselesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, ini memang satu nasihat yang kefalayan yang baik ya buat kita ya. Saya juga mengalami hal seperti itu. Bagi saya, kemarahan itu atau rasa kesal itu harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Artinya ya, kita marah dengan cepat, tetapi selesainya dengan cepat. Tapi sekali lagi, marah tapi jangan berbuat dosa. Nah, apa yang kita marahkan itu adalah tujuan untuk kebaikan orang tersebut, atau untuk kepentingan yang baik untuk orang tersebut. Bukan marah karena kita benci atau karena kita ingin menghancurkan orang itu. Ya, jangan memberikan ruang kepada iblis. Nah, ini penting sekali kata Rasul Paulus. Ya, jadi kalau di sini nasihat Rasul Paulus Efesus 4 26 27 kita bisa marah, tapi marah itu kekuatan intensif ya yang mendorong kita gitu. Seperti tadi akan seks tadi itu untuk prokreasi. Kita bisa gunakan itu untuk prokreasi gitu, tapi di dalam konteks tentu pernikahan. Nah, kalau di luar itu jadi dosa. Nah, sama seperti marah itu. Kalau kita tidak menggunakannya atau dimanfaatkan oleh iblis, maka itu nanti menjadi dosa. Kemudian jangan membuat Kristus, ya, matahari kebenaran, menetapkan dalam hatimu dengan membuat dia marah melalui persetujuan kita terhadap pikiran jahat. Ya, jadi ingat bahwa ketika kita marah tetap ada matahari kebenaran di dalam hati kita, dan jangan membiarkan Kristus tertutup oleh awan kemarahan kita. Ya, dengan demikian itu akan membiarkan iblis menemukan ruang di dalam dirimu karena Kristus yang tertutup oleh emosi kemarahan kita. Allah telah berfirman tentang matahari ini dalam perkataan Maleakhi 4 ayat 2, tetapi kepada kamu yang takut akan namaku, matahari kebenaran akan muncul dengan kesembuhan di sayapnya. Tadi seperti yang saya katakan bahwa
Sebelum kita marah, kita ingat ya, nus kita pakai ada matahari kebenaran yang akan muncul jika kita memang meminta akan terang dia. Nah, biasanya salah satu trik praktis yang akan saya pakai adalah kadang-kadang sudah terlanjur marah ini, tetapi saya sadar gitu, saya mesti rem perkataan-perkataan yang memang kasar, yang perkataan-perkataan yang memang akhirnya masuk ke wilayah dosa. Nah, biasanya saya langsung Jesus prayer, dan ini menolong saya untuk menemukan matahari kebenaran itu, jadi bisa mengerem. Jika kita menerima perkataan Paulus secara harfiah, kita tidak mengizinkan ya kebenaran itu disimpan sampai matahari terbenam. Lalu apa yang akan kita katakan tentang mereka yang masih keras hatinya ya, masih marah, yang berapi-api, ya, tidak hanya mempertahankan amarah mereka sampai matahari terbenam, tetapi memperpanjang sampai berhari-hari. Nah, ini seperti kata kasih ini adalah mereka sedang meningkatkan racun dendam mereka untuk kehancuran mereka sendiri. Nah, kemarahan itu membuat akhirnya menjadi satu dendam, satu kebencian, ya. Jika kita simpan sampai matahari, sampai melewati matahari terbenam, bahkan berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, ini yang menjadi satu dendam kebencian. Nah, mengapa orang sulit mengampuni ya? Karena awalnya timbul dari kemarahan yang tidak diselesaikan, dibiarkan berhari-hari, bertahun-tahun, akhirnya itu diambil celah oleh iblis, menimbulkan itulah yang namanya dendam, yang namanya kebencian. Mereka tidak menyadari bahwa kita harus menghindari kemarahan tidak hanya dalam apa yang kita lakukan, tetapi juga dalam pikiran kita. Jika tidak, maka nus kita akan digelapkan oleh dendam itu, terputus dari cahaya pengetahuan spiritual dan dipengaruhi oleh iblis dan kehilangan tempat tinggal oleh Roh Kudus, kata Cassius. Oleh sebab itu, saudara-saudara semua, perhatikan amarah kita, ya, jangan sampai nus kita itu digelapkan oleh dendam kita. Jika ada satu dendam atau masalah, ada satu amarah, itu diselesaikan sebelum matahari terbenam, sebelum itu menumpuk menjadi satu kebencian. Kemudian kita juga perhatikan provokasi dari orang lain atau dari yang bisa juga dipakai oleh iblis. Kadang-kadang kita sudah marah, lalu ada provokasi, ada suara-suara yang memanas-manasi gitu. Nah, itu kata kasihan itu juga faktor dari luar yang memperburuk kecerdasan intelek kita, ya, nus kita, sehingga kita seperti api yang disiram bensin itu makin besar amarahnya. Dan itu hati-hati. Nah, provokasi seperti itu sebetulnya adalah godaan iblis supaya amarah kita itu terjerat oleh kemarahan itu sendiri, dendam itu sendiri. Jadi kita mesti memang kalau kita marah, kita mesti mungkin kita tampak gusar, tetapi di dalam hati ini masih tenang. Ya, salah satunya dengan berjaga-jaga dan berdoa Jesus prayer. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di situ Tuhan memerintahkan kita, ya, dalam Matius 6, ya, untuk meninggalkan persembahan kita di depan altar dan berdamai dengan saudara kita. Karena persembahan kita tidak akan dapat diterima selama kemarahan dan dendam itu masih ada. Nah, ini hal yang penting yang dinasihati oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah jika kita masih menyimpan dendam terhadap saudara kita. Bahkan di dalam Rasul Paulus mengajarkan untuk berdoa tanpa henti, 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya. 1 Timotius 2 ayat 8, berdoa di mana saja, mengangkat tangan yang kudus tanpa marah dan tanpa tengkar. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, ini adalah satu perhatian bahwa kita
dengan demikian kita dibiarkan dengan pilihan, entah kita tidak pernah bisa berdoa atau karena itu kita berusaha untuk memenuhi perintah-perintah Tuhan tadi dengan berdoa tanpa amarah atau dendam. Nah, ini maksudnya adalah jika kita disuruh berdoa tanpa henti, ini adalah salah satu untuk memenuhi perintah tadi, yaitu untuk melawan kemarahan tadi atau kebencian tadi. Kita seringkali tidak peduli ya terhadap saudara-saudara kita yang sedang kesal atau yang sedang susah, ya, dengan alasan bahwa mereka ada dalam keadaan seperti itu karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri, sang dokter jiwa kita, ingin mencabut alasan-alasan itu dari hati. Memberitahu kita untuk meninggalkan karunia kita dan untuk berdamai bukan hanya jika kita menjadi marah dengan saudara kita, tapi juga dia marah terhadap kita apabila kita tidak adil, ya, memperhatikan saudara-saudara kita. Nah, jadi Tuhan itu ingin kita tuh berdamai dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh membiarkan orang itu marah atau menjadi batu sandungan, tetapi ada kemarahan yang terjadi di antara sesama itu harus diselesaikan. Oleh sebab itu memang pengampunan di sini dibutuhkan. Ya. Kita juga mungkin menemukan pengajaran yang sama dalam perjanjian lama juga, ya. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu, ya, dalam Imamat 19 ayat 17. Lalu dalam Amsal 12:28, jalan orang dendam membawa kepada maut. Nah, ini menunjukkan bahwa perikop ini tidak hanya melarang kemarahan atas apa yang kita lakukan, tetapi juga memikirkan kemarahan itu. Ya, kita harus mengikuti perintah ini. Kita harus berjuang dengan semua kekuatan kita melawan iblis amarah dan melawan penyakit yang tersembunyi di dalam diri kita. Ketika kita marah dengan orang lain, kita seharusnya tidak mencari kesunyian dengan alasan bahwa tidak ada yang memprovokasi kita untuk marah. Ya. Nah, keinginan kita untuk meninggalkan saudara-saudara kita karena kesombongan kita, karena kita tidak ingin menyalahkan diri kita sendiri dan menganggap kelemahan kita sendiri sebagai penyebab keengganan kita. Selama kita menerima penyebab kelemahan kita adalah pada orang lain, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam masalah ini. Nah, artinya di sini adalah kita mesti mengajak orang itu untuk berdamai. Ya, kita tidak boleh saling menyalahkan, kata kasihan, ya, saling mungkin kita merasa kita benar, ya gitu, kita menyalahkan dia, dan tapi kita sebetulnya masih menyimpan dendam atau amarah. Nah, ini yang menyebabkan kita akhirnya menyimpan atau tidak menyelesaikan amarah itu sendiri. Memperbarui diri dan mencari kedamaian, ya, tidak dicapai hanya melalui kesabaran yang ditunjukkan orang lain kepada kita, tetapi melalui penderitaan kita sendiri terhadap sesama. Ya, jadi kita memang mau mencoba untuk berdamai. Ketika kita mencoba melarikan diri dari hal ini, ya, maka hasrat-hasrat kemarahan itu akan disembunyikan, ya, tidak terhapus, tidak dibersihkan, itu hanya tersembunyi, tersimpan sementara di dalam hati kita. Dan inilah nanti yang akan memperbudak kita. Ya. Jadi ada kemarahan-kemarahan yang tidak diselesaikan, ini bisa memperbudak kita. Dan jika ada provokasi lagi, itu maka akan muncul lagi kemarahan-kemarahan seperti itu jika tidak diselesaikan. Nah, ini ada cerita dari kasihan. Saya ingat bagaimana ketika saya tinggal di padang pasir, saya menjadi marah dan terburu-buru karena mereka terlalu tebal, ya, dengan dengan sepotong kayu yang saya tidak bisa memotongnya dengan cepat, gitu ya. Atau saya terburu-buru menyalakan api percikan yang tidak akan datang. Jadi kasihan juga menghadapi itu, ya, dia tidak bisa memotong kayu atau menyalakan api, gitu. Nah, ini adalah kemarahan yang memang saya hadapi terhadap benda-benda mati. Jadi kita lanjutkan. Kemudian tentang yang kelima, ya, nafsu yang kelima, yaitu melawan
dejection, yaitu adalah penyesalan diri atau kesedihan diri yang mendalam. Nah, ini sebetulnya jadi negatif karena iblis jahat ini menguasai jiwa kita, ya. Jika memang misalnya kita berbuat dosa dan kita merasa kita tidak layak diampuni, membuat kita itu tertolak, ya. Ini adalah satu pengaburan akan kasih karunia Allah. Nah, ini salah satu dosa juga, dejection ini, ya. Harusnya kita bisa datang kepada Tuhan dengan lembut, dengan penuh belas kasihan, meminta belas kasihan, tetapi karena dejection ini akhirnya kita mengabaikan itu. Ya, yang justru yang iblis tanamkan itu adalah membenci diri kita sendiri, ya, membuat kita itu merasa sangat tidak layak. Nah, ini yang mesti kita juga hati-hati, ya. Iblis itu merusak kegigihan kita, keteguhan kita, perasaan kita, ya, emosi kita, bahwa memang kita tidak layak, tidak berharga di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu peperangan spiritual, ya, dejection yang kita juga mesti hadapi. Ini adalah peperangan spiritual, ya, harus dengan bantuan Tuhan untuk mengalahkan dejection ini. Dia katakan, jika tujuan kita adalah untuk memerangi peperangan spiritual dan mengalahkannya dengan bantuan Tuhan, iblis, ya, juga akan berperang, ya, berhati-hati. Dia akan juga memakai dejection ini atau kesedihan ini, ya, untuk menghancurkan kita, ya, bahwa memang kita tidak layak di hadapan Tuhan, bahwa memang kamu tidak berharga gitu, sehingga akan membuat kita tuh jadi jiwa yang lesu, tidak berdaya, ya, dan yang ada adalah muncul kepahitan dan kelesuhan. Jadi akibat dari dejection itu memang akan membuat jiwa kita itu mengalami satu kepahitan, kelesuhan, ya. Kemudian itu akan memberi kesan kepada jiwa bahwa kita harus pergi, ya. Kita harus meninggalkan Allah, ya, dan lari kepada hal-hal yang duniawi, misalnya pada alkohol, kepada dosa-dosa lama yang juga bisa mungkin timbul kembali, ya, yang tersembunyi. Nah, itu adalah godaan-godaan yang menjebak kita ketika kita mengalami satu dejection ini. Jadi, dejection ini adalah satu godaan yang menyerang jiwa, menghalangi kita untuk datang kepada kasih karunia Tuhan, yang membuat jiwa kita pahit dan lesu. Kita lanjutkan, seseorang dapat dirugikan oleh orang lain, ya, melalui penyebab nafsu yang ada dalam dirinya. Karena alasan inilah Tuhan, pencipta semua dan dokter jiwa manusia, yang dengan sendirinya memiliki pengetahuan yang akurat tentang luka-luka jiwa, tidak menyuruh kita untuk meninggalkan jiwa kita sendiri, ya. Dia memberitahu kita bahwa mengenali kita bahwa ada kasih karunia Allah, ada kasih Allah yang senantiasa tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam hati, tetapi Dia adalah dokter jiwa yang tahu tentang luka-luka jiwa kita. Jadi kalau kita mengalami dejection itu satu luka jiwa, dan kita dengan humble datang untuk minta dokter itu, kata John Cassian. Nah, dejection ini bisa dimusnahkan dengan meminta rahmat pertolongan dari Tuhan, ya. Dan ini bisa menolong kita untuk mengatasi jiwa yang lesu ini. Oke, kemudian yang keenam tentang perjuangan atau nafsu yang keenam yang harus kita lawan ini adalah
tadi ada kesedihan ya, dejection, penolakan gitu, sehingga kita mengalami kelesuhan, kesedihan gitu. Nah, yang keenam ini hampir mirip tetapi juga sebetulnya beda ya. Bahwa ini tentang listlessness ya. Artinya kalau tadi dejection itu kita mengalami kelesuhan, ketidakberhargaan gitu. Membuat kita mengalami satu kesedihan yang mendalam, tetapi yang keenam ini adalah listlessness membuat kita tuh mengalami kecemasan yang luar biasa ya. Jadi kalau satu sisi itu kita tuh kalau dejection itu membuat kita sangat pasif, lesu, tetapi listlessness ini membuat kita begitu aktif, tetapi aktif yang kabur gitu ya, aktif yang negatif, sehingga kita tidak bertemu dengan Allah, tetapi yang ada adalah kecemasan. Nah, ini bisa menyerang siapa saja ya, kata John Cassian. Dia menyarankan kepada kita bahwa ketika kita mengalami ini, kita harus bisa membebaskan ini dengan cara yang dia sarankan adalah berpuasa ya, misalnya, tetapi tidak satu hari full, misalnya antara jam tertentu begitu, misalnya 3 jam atau 4 jam ya. Nah, dia pakai satu strategi untuk para biarawan di sini ya. Depresi ini selain itu bisa dikalahkan melalui pembelajaran kitab suci, melalui kesabaran dalam menghadapi godaan ya. Kemudian bisa juga diisi dengan mazmur, pembacaan mazmur ya. Nanti kita akan lihat bahwa kecemasan yang berlebihan ini ya, mulai dari puasa, kemudian membaca kitab suci ya dengan mazmur, lalu dia katakan kelesuan ini juga bisa diatasi dengan himne-himne ya, nyanyian-nyanyian seperti itu. Dia mengutip di sini dari para bapak padang gurun ya, untuk menghilangkan keselusuhan. Oke. Dia katakan kita harus melayani orang-orang yang miskin, yang terpenjara, berbuat amal ya, terus yang jiwanya yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, listlessness atau kecemasan yang disarankan oleh Cassian ini memang tidak berfokus kepada kecemasan itu sendiri, tetapi bagaimana kecemasan itu dikalahkan dengan melayani orang lain. Kita harus mengingat bahwa segala yang kita alami, kata Cassian ya, misalnya kayak kecemasan yang berlebihan, itu sebetulnya timbul dari ada hal-hal di dalam jiwa kita yang belum diselesaikan. Ya memang itu bisa didorong oleh impuls yang negatif ya, yang memang selama ini kita simpan bertahun-tahun. Tetapi juga ini juga bisa timbul karena memang selain faktor kepribadian ya, kata Cassian, tapi ini juga memang kita juga perlu mengeksersis dia, menggunakan kecemasan-kecemasan seperti itu untuk diarahkan untuk melayani orang lain ya. Tetapi tidak hanya itu, tapi dia juga mengatakan kita tidak boleh hanya sibuk
ya sana sini gitu, tapi ketika kita mengerjakan itu, mintalah obat ya dari sang dokter jiwa itu untuk kita mengalihkan kecemasan kita kepada satu amal kebajikan, ya, sehingga kecemasan-kecemasan itu bisa teratasi gitu ya. Ya memang pada zaman sekarang dengan perkembangan ilmu psikologi ya ada atau ada obat-obat tertentu ya, obat-obat antidepresi yang bisa kita pakai gitu. Tetapi di sini Kasius menasihati kepada kita adalah untuk mengizinkan ya dokter jiwa kita yaitu Yesus Kristus ya untuk datang menyembuhkan kita ya. Ini yang dikatakan oleh John Cassian ya, bagaimana menyembuhkan listlessness ini. Saya coba pakai tentang listlessness ini ya. Bagaimana kita mengatasi kecemasan yang berlebihan ini. Nah, salah satu bapak gereja bernama Peter of Damascus, dia berkata bahwa kita harus melakukan satu bentuk disiplin yang paling utama dari semua itu adalah menciptakan keheningan, ya. Nah, waktu ketika seseorang mendapat satu kecemasan yang berlebihan, ini sebetulnya adalah satu kehidupan yang penuh gangguan, ya, penuh perhatian yang berlebihan, godaan duniawi yang berlebihan. Nah, untuk menyingkirkan itu dari semua kerumunan itu, kita mengasingkan diri dari segala kekacauan dari iblis yang memang berjalan seperti singa yang mengaum, mencari siapapun yang dapat ia telan. Ya, menghentikan omongan yang kosong dan kekhawatiran hidup. Tapi sebenarnya kita hanya memiliki satu perhatian, bagaimana melakukan kehendak Tuhan dan untuk mempersiapkan jiwa kita agar tidak dikutuk ketika kita mati. Dan bagaimana dengan perhatian penuh untuk belajar tentang jerat iblis dan kesalahan kita sendiri yang lebih banyak jumlahnya daripada pasir di laut dan seperti debu dalam kehalusannya, berlalu tanpa disadari oleh kebanyakan orang. Nah, jadi menurut Peter Damascus itu, kecemasan itu yang timbul itu bisa dari jerat iblis ya, yang memang ingin membuat kita terfokus di situ. Bahkan juga memang kesedihan-kesedihan yang tadi yang mendalam dan juga kecemasan-kecemasan yang tidak perlu itu sebetulnya adalah jerat iblis ya, memang dari kesalahan kita sendiri. Misalnya kita pernah berduka ya, dan kita berduka atas sifat manusiawi kita, tetapi dihibur oleh Allah. Karena dalam rasa terima kasih kita terdolong karena kita datang untuk melihat apa yang tidak pernah kita harapkan untuk dirasakan seandainya kita tinggal di luar dari sel doa kita. Nah, setelah mengenali kelemahan kita sendiri dan kuasa Allah, kita dipenuhi dengan rasa takut dan harapan sehingga kita tidak jatuh dalam ketidaktahuan karena kita terlalu percaya diri atau ketika beberapa kemalangan menimpa kita. Jatuh dalam keputusasaan karena kita telah melupakan belas kasihan Allah. Nah, jadi kata Peter Damascus itu adalah bahwa keputusasaan atau kemalangan atau seperti tadi kata John Cassian itu adalah listlessness, dejection, ya. Nah, ini karena kita meninggalkan sel doa kita, ya, sehingga kita tidak lagi dipenuhi dengan cahaya ilahi, tetapi justru kemalangan-kemalangan yang menimpa kita. Nah, bagaimana supaya kembali kepada kondisi yang naturalnya? Pada dasarnya adalah jiwa kita itu membutuhkan yang namanya keheningan. Ya, kita
keheningan itu bukan berarti kekosongan gitu ya, atau kesendirian gitu, tidak. Jiwa tidak bisa kosong gitu, tetapi keheningan itu adalah kita mencoba berjumpa dengan Allah di dalam hati kita, atau berjumpa dengan Yesus yang sebagai dokter jiwa kita. Kemudian yang terakhir dari John Cassian ini adalah tentang ketujuh, yaitu tentang harga tentang harga diri gitu ya, yang berlebihan. Nah, self esteem ini adalah suatu provokasi juga dari iblis ya, yang berperang melawan kita, bahwa kita selalu mengandalkan diri kita sendiri ya. Jadi kita merasa diri kita layak, merasa diri kita memiliki segala sesuatu, punya kekuatan yang berlebih, sehingga kita punya kemampuan untuk melawan iblis. Nah, ini adalah self esteem yang salah gitu, kata Cassian ya. Nah, kita punya harga diri, tapi ini harga diri yang membuat kita tuh menjauhi dari Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang menggoda kita, bahwa kita merasa kita tuh mampu gitu. Kita selalu membuat komitmen, janji-janji ya. Nah, inilah yang memikat kita. Lalu yang ke-8 ini adalah tentang kesombongan, atau tentang pride ya, kesombongan. Tadi self esteem itu jeratan iblis yang membuat kita itu merasa mampu tanpa anugerah Allah ya. Yang ke-8 ini adalah tentang kesombongan. Nah, kesombongan ini adalah salah satu nafsu yang paling jahat, yang lebih ganas dari semua yang lain gitu, kata John Cassian ini. Ini seperti wabah mematikan yang menghancurkan tidak hanya satu anggota tubuh, tetapi seluruh anggota tubuh. Demikian pula kesombongan merusak seluruh jiwa, bukan hanya sebagian saja. Nah, masing-masing ini menyusahkan jiwa kita, menyerang dan mencoba mengatasi diri kita ya, dengan menggelapkan, menyusahkan jiwa kita. Ya, hasrat kesombongan itu menggelapkan jiwa sepenuhnya dan menyebabkan kejatuhan total. Nah, apa yang menyebabkan iblis itu jatuh? Ya, kesombongan dia. Dan jika kita sudah mencapai nafsu kesombongan ini, maka ini akan menghancurkan kebajikan yang lain, menghancurkan kontrol diri, menghancurkan kebajikan-kebajikan yang lain ya, misalnya kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu dihancurkan oleh yang namanya kesombongan. Nah, oleh sebab itu kita harus merendahkan hati, kata John Cassian. Katakan bahwa dalam Yohanes 15 ayat 5, tetapi tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jika Tuhan tidak membangun rumah, mereka bekerja sia-sia. Kata Pemazmur 127 ayat 1. Nah, bagaimana mengatasi dosa kesombongan ini? Ya, Peter Dasmaskos ya menasihati kepada kita, ada beberapa latihan badani yang kita mesti kerjakan ya. Misalnya itu adalah dengan menjaga kewaspadaan atau nepsis. Dia katakan kita harus tidur selama setengah malam, dan separuh lagi kita harus mengabdikan diri untuk membaca mazmur dan doa, ratapan yang saling melengkapi, air mata. Melalui puasa dan kewaspadaan yang bijaksana, tubuh akan menjadi lunak bagi jiwa, sehat dan siap untuk setiap pekerjaan yang baik. Sementara jiwa akan memperoleh ketabahan dan iluminasi, sehingga dapat melihat dan melakukan apa yang benar. Jadi saudara, latihannya adalah kembali kepada bagaimana kita menjaga batin ini, menjaga hati ini. Termasuk juga
eh, bagaimana kita mengabdikan diri ya untuk membaca mazmur, doa, ratapan yang saling melengkapi, air mata, itu adalah untuk mencegah kesombongan-kesombongan yang akan muncul. Ya, tadi saya katakan misalnya kita mengabdikan diri untuk membaca mazmur, ini salah satu juga bentuk disiplin atau praktikos yang penting ya, yaitu pembacaan mazmur dalam doa yang diungkapkan secara jasmani melalui sujud ya, kata kita Damaskos. Ini adalah membangkitkan semangat tubuh untuk merendahkan jiwa. Jadi misalnya kalau kita mau mengatasi kesombongan itu, kita sujud dengan secara tubuh, merendahkan jiwa kita agar musuh kita iblis-iblis itu dapat melarikan diri. Ya, kita akan mungkin tahu dari mana kita akan bisa menerima bantuan ilahi dengan sujud. Kalau tidak, maka kita akan menjadi seperti orang yang sombong. Kata Peter Damaskus, kita akan ditinggalkan oleh Allah sehingga kita tidak dapat mengenali kelemahan kita sendiri. Selain itu, tadi ada beberapa latihan ya, yang sebetulnya tadi saya pertama katakan ada keheningan, yang kedua adalah tadi puasa yang sudah kita bahas, yang ketiga itu tadi nepsis atau berjaga-jaga, yang keempat itu tadi pembacaan mazmur, ya. Kemudian yang kelima ini adalah doa spiritual, doa yang dipersembahkan oleh Nus dan bebas dari semua pikiran jahat. Selama doa semacam itu, Nus terkonsentrasi di dalam kata-kata yang diucapkan dan dengan sangat menyesal dan meratap, ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan hanya meminta kehendaknya dilakukan dalam semua pengejaran dan perbuatan. Kita tidak memperhatikan pikiran, bentuk, warna, cahaya, api, atau apapun jenis ini, tetapi sadar bahwa ini ditonton oleh Allah dan kita berkomunikasi dengannya. Ia bebas, ya Tuhan itu bebas dari segala bentuk, warna, fantasi, imajinasi. Tapi doa yang murni itu sesuai dengan doa yang murni itu sesuai dengan satu praktik asketis, yaitu kontemplatif adalah satu bentuk doa yang lebih tinggi, kata Peter Damaskus. Nah, bentuk disiplin tubuh yang ke-6 ini adalah kita mencoba untuk membaca tulisan dari kehidupan para bapak gereja. Ya, memang saya tahu bahwa tulisan-tulisan seperti ini tidak mudah kita pahami ya. Mungkin saudara-saudara semua juga ketika mendengar ini ada banyak bagian yang mungkin masih bingung gitu ya. Tetapi itulah dalamnya tulisan mereka. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan ya melalui seri-seri renungan seperti ini kekayaan kedalaman pemikiran mereka untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan ini. Nah, bentuk disiplin yang ke-6 ini adalah kita mencoba untuk membaca kehidupan tulisan-tulisan dan kehidupan para bapak gereja. Nah, ini menolong kita bagaimana mereka sudah punya pengalaman-pengalaman, mereka sudah punya nasihat-nasihat yang bijaksana dan kita bisa gali ya untuk kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peter Damaskus mengatakan bahwa kita belajar dari kitab suci ya dan juga dari disiplin para bapak gereja. Bagaimana menaklukkan nafsu dan memperoleh kebajikan. Ya, jadi kita belajar itu tujuannya untuk menaklukkan nafsu tadi, 8 nafsu tadi, dan juga memperoleh kebajikan. Terus kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran Roh Kudus dan kita akan melupakan kata-kata dan perbuatan yang tidak pantas yang kita beri perhatian sebelum menjadi biarawan. Selain itu, melalui persekutuan yang mendalam dalam doa dan membaca, kita akan dapat memahami makna yang berharga. Dan karena doa dibantu dengan membaca dalam keheningan dan membaca dibantu oleh doa murni selama kita memperhatikan apa yang dikatakan dan tidak membaca atau mempelajari dengan sembarangan. Jadi memang harus disertai dengan doa. Jadi kalau kita membaca, mendengarkan apa yang mereka ajarkan, itu semacam adalah bukan ketika kita hanya menonton atau membaca saja, tetapi ini adalah mengoreksi ya kesalahan-kesalahan kita dan juga untuk
melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Ini adalah semacam pengetahuan spiritual yang kita peroleh tidak hanya melalui belajar, tetapi ini juga adalah sarana rahmat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terakhir, bentuk disiplin yang ketujuh ini adalah menanyai mereka yang memiliki pengalaman tentang semua pikiran dan tindakan kita. Jadi kita punya pembimbing spiritual yang kita bisa ajak untuk berdiskusi, untuk menanyakan bagaimana kita mengatasi misalnya 8 nafsu ini. Ya, saya juga kita semua sama-sama belajar ya untuk mengatasi nafsu-nafsu yang timbul, tetapi 8 nafsu inilah yang memang umumnya ada di dalam diri setiap orang dan menguasai hidup orang itu. Apakah itu makanan, seks, ya, kekayaan, kegundahan jiwa, kepanikan, kecemasan yang berlebihan, ya, atau depresi. Kemudian apakah itu kemarahan, kesombongan, ya, kemudian ketidakbergantungan kepada Allah. Nah, itu semua adalah passions yang kita sebetulnya ada dan kita bisa diskusikan, kata Peter Damaskus. Kita bisa menanyai mereka yang punya pengalaman, yang mungkin mereka sudah berhasil mengatasinya. Dan ini seperti juga menjadi nasihat dari Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus 8 ayat 2. Nah, kesimpulannya adalah pada hari ini agak sedikit panjang ya, tetapi yang mau saya katakan ya sebagai kesimpulan kita adalah bahwa 8 nafsu itu kita bisa atasi tadi dengan bersinergi dengan anugerah Allah melalui misalnya praktek puasa, membaca Mazmur, berjaga-jaga, doa puja Yesus, lalu dengan bersujud ya dalam pembacaan Mazmur, lalu dengan doa spiritual ya, doa puja Yesus yang tanpa henti. Nah, itu semua adalah latihan-latihan yang memang disarankan oleh Bapak Gereja seperti Peter Damaskus ini. Ya. Selain mempraktikkan ketujuh disiplin tubuh ini, kita harus dengan sabar menanggung semua yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, sehingga kita dapat belajar dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang kelemahan kita. Kita seharusnya tidak tumbuh terlalu berani atau jatuh dalam keputusasaan apapun yang terjadi pada kita, baik atau buruk. Kita harus menolak setiap pikiran jahat dan setiap kata atau tindakan kosong. Dan harus selalu merenungkan nama Yesus setiap saat, di setiap tempat, di semua yang kita lakukan. Segala sesuatu yang lebih berharga daripada napas itu sendiri. Dan kita harus dengan tulus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menarik nus dari semua pikiran duniawi. Hanya mencari kehendak Tuhan yang dapat dilakukan. Nah, kemudian nus akan mulai melihat bahwa kesalahannya itu seperti pasir di laut. Nah, ini adalah awal dari penerangan jiwa, satu pertanda kesehatan jiwa, ya, bahwa jiwa menjadi menyesal dan miskin dan rendah hati, ya, dan benar-benar menganggap dirinya sebagai hal yang paling tidak penting. Kemudian kita mulai memahami berkat-berkat Allah, jadi tidak hanya berhenti bahwa saya nggak penting, tapi dengan justru ini kita mulai memahami berkat-berkat Allah, baik yang khusus ataupun yang mencakup semuanya yang dibicarakan oleh kitab suci. Dan kita mulai memahami pelanggaran kita sendiri. Kita mulai menaati semua perintah, dan dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan sepenuhnya menyadari apa yang kita lakukan. Karena Tuhan telah menegakkan mereka seperti tangga. Dan kita tidak dapat melewatkan satu dan keluar dari yang berikutnya. Seperti dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi kita harus mulai melangkah dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada akhirnya ini menjadikan kita manusia yang ilahi melalui anugerahnya yang memberikan perintah kepada mereka yang sungguh-sungguh mau memilih untuk memelihara, menaati perintah-perintah dari Allah. Jadi saudara-saudara semua, lebih kurang 1,5 jam ini, hari ini kita agak panjang membahas 8 nafsu ini. Semoga apa yang saya jelaskan paling tidak sedikit menolong kita untuk mengenali 8 nafsu ini yang selalu timbul dari dalam hati, ya.
Nah, ketika nafsu itu timbul dari dalam hati, seperti pengajaran dari spiritual Filokali itu seperti adalah hukum daging, ya, 8 nafsu itu adalah hukum daging yang berjuang melawan hukum roh. Nah, ketika misalnya glutoni itu ya bisa dilawan dengan puasa. Jadi hukum dagingnya misalnya glutoni, hukum rohnya itu adalah dengan kita berpuasa. Misalnya dengan kemarahan tadi, ya, kita lawannya dengan ketenangan batin tadi. Misalnya tadi dengan dosa seksual, fantasi-fantasi seksual, kita lawan itu dengan satu hukum roh, yaitu doa sebelum tidur atau berkata tidak misalnya kepada fantasi-fantasi seksual. Kemudian ada dosa tadi kesombongan, ya, kita lawan tadi dengan bersujud, dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, misalnya dalam pembacaan Mazmur, ratapan, ya, seperti itu, tangisan, itu menolong kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kemudian ada dosa kecemasan yang berlebihan. Nah, kasih merasa kita untuk melakukan satu perbuatan amal baik, ya, yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada dosa atau nafsu kesedihan, ya. Tadi kalau kecemasan, ini kesedihan yang membuat kita tuh sampai depresi. Nah, itu kita bisa lawan dengan satu stillness, satu keheningan batin. Nah, jadi selalu kita percaya bahwa nafsu-nafsu itu tidak bisa kita kalahkan, yaitu adalah hukum daging yang hanya bisa dikalahkan dengan hukum roh, dengan disiplin rohani, dengan praktikos, ya, yang seperti yang disarankan oleh Peter Damaskos ini. Ada 7 latihan badani atau 7 praktikos, ya. Yang pertama itu adalah puasa, yang kedua adalah latihan pertama adalah keheningan, yang kedua adalah puasa, yang ketiga itu kita nepsis, kita berjaga-jaga, yang termasuk melawan dosa kemarahan, ya. Dosa kemarahan itu dengan tadi berjaga-jaga. Kemudian keempat membaca Mazmur, yang kelima doa spiritual, yang keenam itu adalah membaca tulisan dari bapak-bapak gereja, kemudian sharing pengalaman dengan orang-orang pembimbing spiritual kita, itu yang ketujuh. Oke, thank you semuanya. Besok kita akan bahas tentang theoretikos, yaitu satu level pendakian yang lebih tinggi setelah kita mencapai dispassion. Nah, hari ini tentang dispassion. Besok kita akan bicarakan tentang kasih, ya, dan theoretikos. Thank you semuanya sudah menonton.